Tiga. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pengampu. Kami dari kelompok 5 dari kelas A2 akan mempresentasikan materi mengenai arsitektur abad 18 dan 19. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Ada IKD Dwi Saputra, NIM 57, Surya Dwipayana, NIM 58, Dimas Zulfikar, NIM 82, Dilan, NIM 88, saya sendiri, Cynthia, NIM 94. Arsitektur abad 19, 18, dan 19. Perkembangan arsitektur di Eropa dunia internasional dari akhir abad 18 atau neoklasik dan eklektik dan selama abad ke-19 atau modernisme merupakan suatu pergerakan yang signifikan dalam bidang arsitektur barat. Bentuk paling awal dari arsitektur neoklasik atau abad ke-18 tumbuh sejajar dengan barok. Ini berfungsi sebagai ancaman koreksi terhadap karakteristik mewah dari gaya terakhir ini. Perubahan yang selaras dalam perkembangan kehidupan pada awal abad 19 atau zaman modernisasi ini ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi industrialisasi, urbanisasi, dan juga meningkatnya kompleksitas sistem sosial ekonomi. Berikut adalah timeline atau poin pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama ada arsitektur Palladian, dilanjutkan dengan arsitektur neoklasik, lalu arsitektur Art Nouveau, dilanjutkan dengan arsitektur École des Beaux, dilanjutkan dengan arsitektur Art and Craft Movement, lalu yang terakhir adalah arsitektur rekayasa. Yang pertama adalah arsitektur Palladian. Arsitektur Palladian merupakan gaya arsitektur Eropa yang berasal dan terinspirasi dari arsitek Andrea Palladio. Ciri-ciri bangunan yang menganut arsitektur ini adalah memiliki bentuk persegi hingga persegi panjang, biasanya berukuran besar, dan juga memiliki arsitektur yang mirip dengan bangunan Renaissance. Karakteristik dan ciri-cirinya adalah bangunan berskala besar dan berbentuk mengotak, kesimetrisan terhadap di setiap sisinya, motif dekorasi dengan bentuk klasik, jendela yang khas, nilai filosofi yang menghormati zaman kuno. Berikut merupakan ornamen dari arsitektur ini. Ada pedimen arsitektur yang merupakan mahkota sebuah bangunan atau pada bagian atas. Ornamen yang umumnya berbentuk segitiga ini atau berbentuk ruas lingkaran dalam satu atau dua bagian melengkapi suatu tatanan. Berikut adalah gambar-gambar dari ornamen tersebut dan di bawah merupakan keterangan dari nama ornamen tersebut. Berikut adalah contoh dari bangunan arsitektur Palladian, yaitu The Rotunda, yang merupakan bangunan berbentuk melingkar dan terkadang ditutupi oleh kubah. Rotunda di University of Virginia dirancang oleh Thomas Jefferson sebagai jantung dari arsitektur akademi komunitas dan cendekiawan. Dalam desain asli Jefferson, ada dua sayap bagian selatan rotunda yang berisi halaman latihan tertutup yang disebut gimnasia pada tahun 1841 sebagai tanggapan atas peningkatan pendaftaran di universitas. Dua sayap selatan ditutup untuk menciptakan ruang kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada arsitektur neoklasik. Jadi arsitektur neoklasik adalah sebuah gaya arsitektur dihasilkan oleh gerakan neoklasik yang dimulai pada pertengahan abad ke-18. Dalam bentuk termurninya, gaya arsitektur tersebut merupakan gaya yang secara prinsip berasal dari arsitektural zaman klasik, prinsip-prinsip Vitruvian, dan arsitektur Italia Andrea Palladio. Ciri-ciri arsitektur klasik antara lain garis-garis bersih, elegan, penampilan yang rapi, simetris, kolom-kolom yang berdiri bebas. Bentuk ideal dari arsitektur neoklasik pada kuil. Kuil adalah bangunan yang mempresentasikan arsitektur klasik dalam bentuk yang paling murni. Kolom digunakan untuk menahan beban berat dari struktur bangunan, namun kemudian kolom juga digunakan sebagai elemen grafis arsitektur.
Atap biasanya memiliki bentuk yang datar dan horizontal. Next. Contoh bangunan neoklasik itu ada Gereja Saint Madeleine. La Madeleine adalah sebuah gereja paroki Katolik di Place Madeleine di arrondissement ke-8 Paris. Bentuk gereja yang menyerupai kuil Yunani Romawi klasik, tangga lebar di fasad utama dan tiang-tiang besar yang tinggi. Kuil di sekelilingnya dikelilingi oleh barisan tiang 52 kolom Korintus setinggi 20 meter. Jadi ini contohnya perspektif dan denah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada arsitektur Art Nouveau, adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19. Art Nouveau berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni baru. Art Nouveau mengambil alam sebagai sumber inspirasinya, seperti bunga, serangga, dan lain-lain. Identitas khas dari gaya seni ini adalah kekayaan ornamen dan unsur-unsur asimetris. Salah satu tokoh arsitek yang menggunakan Art Nouveau dalam karyanya adalah Antoni Gaudí. Karakteristik dan ciri-ciri arsitektur Art Nouveau. Pertama, ada bentuk asimetri. Kedua, garis-garis melengkung yang dinamis dan dekoratif. Yang ketiga, menggunakan banyak ornamen yang terinspirasi dari alam. Yang keempat, mengabstraksi bentuk dari alam. Dan yang terakhir, material besi, tempa, kaca, dan keramik. Next. Selanjutnya, contoh bangunan arsitektur Art Nouveau. Itu ada Sagrada Familia. Sagrada Familia adalah sebuah gereja Katolik Roma di Barcelona, Spanyol, yang dirancang oleh arsitek Catalan ternama Antoni Gaudí pada tahun 1852 sampai 1926. Pada arsitektur ini terdapat apsis, kapel, kloister atau biara, crossing, and transept, dan crypt. Di situ warna merah itu melambangkan kapel, yang warna kuning itu kloister atau biara, warna hijau apsis, yang warna biru crossing and taspen, dan yang warna oranye crypt. Next. Apsis di sini merupakan bagian bangunan yang melengkung ke dalam dan berbentuk setengah bundar yang tertutup semi kubah. Kapel adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk persekutuan dan ibadah. Sagrada Familia memiliki 3 kapel, yaitu Baptistery, Chapel Sacrament, dan Chapel of Resurrection of the Virgin. Yang ketiga, cloister atau biara adalah suatu tempat tertutup yang menjadikan tempat tinggal para tabisan iman seperti biarawan dan biarawati. Yang keempat, crossing and transept memiliki bentuk layaknya pohon memiliki cabang, batang, dan juga sebagai penghubung antar dua fasad, yaitu Nativity dan Passion. Yang terakhir ada crypt, merupakan kapel yang berada di bawah tanah yang memiliki nama Our Lady of Mount Carmel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Arsitektur École de Beaux. Arsitektur École de Beaux adalah akademik gaya arsitektur mengajar di École des Beaux Arts di Paris, terutama dari tahun 1830-an sampai akhir abad ke-19. Itu mengacu pada prinsip-prinsip neoklasisme Prancis, tetapi juga memasukkan elemen Renaissance dan Barok, dan menggunakan bahan-bahan modern seperti besi dan kaca. Itu adalah gaya penting di Prancis hingga akhir abad 19. Arsitektur École de Beaux memiliki ciri khas desain pada elemen-elemennya seperti pada kolom, arch, dan dome. Beberapa karakter umum yang dapat menjelaskan elemen-elemen arsitekturalnya antara lain seperti simetri pada bangunan, dekorasi yang cukup banyak, sebuah elemen arsitektural yang diatur sebagai pusat komposisi, kolom kembar, pintu masuk yang besar, ambang pintu yang diatur secara horizontal dan menerus, dan sebagainya. Contoh bangunan arsitektur École de Beaux. Thomas Jefferson Building, Washington, D.C., Amerika Serikat, merupakan yang tertua dari 3 bangunan United States Library of Congress. Gedung Thomas Jefferson dibangun di tahun 1890 sampai 1897. Desain dan konstruksinya memiliki sejarah yang berliku-liku. Arsitek utama bangunannya adalah Paul J. Pels, awalnya dalam kemitraan dengan John L. Smith Mayer dan digantikan oleh Edward Pierce Casey selama beberapa tahun terakhir pembangunan.
Bangunan bergaya Beaux Art ini dikenal dengan fasad yang menunjukkan gaya klasik dan interior dengan dekorasi rumitnya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, di sini saya akan membahas tentang arsitektur art and craft movement. Arsitektur art and craft movement adalah suatu gerakan pada akhir masa revolusi industri yang mementingkan komitmen kerja dan keindahan. William Morris, salah satu tokoh penting di art and craft movement, mengungkapkan bahwa gerakan ini salah satunya memang bertujuan untuk membangkitkan kembali dunia kerajinan pada para pengrajin dan masyarakat Inggris. Suatu aspek yang telah lama menguap sering dengan laju gelombang mesin yang dibawa oleh revolusi industri. Karakteristik dan ciri-ciri gerakan arsitektur art and craft movement yaitu memberikan kesan kembali ke zaman gotik, rokoko, dan Renaissance. Karya seni yang dibuat secara individu oleh seniman dengan sentuhan artistik yang khas. Setiap karya digarap dengan serius, detail, dan teliti, ungkap menjadi peran penting dalam pembuatan desain. Next. Di sini ada contoh bangunan arsitektur art and craft movement. Red House adalah rumah seni dan kerajinan dari seniman William Morris dan keluarganya. Webb dan Morris bertemu saat bekerja di London untuk arsitek Key Street. Gaya estetika rumah adalah indikator yang jelas dari fiksasi desainernya pada cita-cita abad pertengahan. Atapnya yang curam, cerobong asap yang menonjol, dan atap tanah melintang memandai bangunan sebagai contoh desain Tudor Gotik yang disederhanakan. Jejak kaki rumah berbentuk L memungkinkannya untuk membungkus sebagian taman secara bersamaan, menciptakan asimetri khas struktur abad pertengahan yang dibangun dan direnovasi secara bertahap dari waktu ke waktu. Gaya gotik adalah favorit praktis seni dan kerajinan. Bagi mereka itu mendengarkan kembali ke zaman keahlian dan martabat manusia yang lebih besar. Berasal dari Eropa Barat, itu juga dipandang lebih sesuai untuk situs Inggris daripada pengaruh Yunani Romawi dari arsitektur klasik. Penggunaan bata merah ekspos untuk eksterior memberi nama rumah dan mengungkapkan keindahan bawaan dari bahan konstruksi. Morris dan Webb menghargai keindahan khusus dari bahan-bahan alami yang mereka lihat jauh lebih unggul dan lebih sehat daripada bahan-bahan yang diproduksi secara industri. Di sini bisa dilihat juga ada denahnya dan contoh sketch. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Arsitektur rekayasa. Arsitektur rekayasa juga dikenal sebagai teknik arsitektur atau rekayasa bangunan. Adalah disiplin teknik yang berhubungan dengan aspek teknologi dan pendekatan antar disiplin untuk perencanaan, desain konstruksi, dan pengoperasian bangunan, seperti analisis dan desain terpadu sistem lingkungan, konservasi energi, HVAC, ledeng pencahayaan, proteksi kebakaran, akustika, transportasi vertikal dan horizontal, sistem tenaga listrik, sistem struktur, perilaku, dan sifat komponen dan bahan bangunan, dan manajemen konstruksi. Arsitektur rekayasa muncul pada abad ke-20 sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang pesat. Contoh bangunan arsitektur rekayasa adalah Radnor Athletic Center, dirancang oleh arsitek terkenal Cesar Pelli. Pusat atletik Radnor dibuka untuk komunitas Universitas Chicago pada musim gugur 2003. Bangunan ini dinamai untuk menghormati Gerald Radnor. Pada tahun pertama operasinya, fasilitas senilai $51 juta tersebut menerima penghargaan dari American Council of Engineering Company, American Institute of Steel Construction, dan lain sebagainya. Di antara fitur penting dari fasilitas dua lantai ini adalah atap yang digantungkan oleh kabel yang dipasang pada 5 yang tinggi 100 kaki dari tanah. Keanggotaan rekreasi dapat dibeli untuk fakultas, staf alumni, dan pensiunan universitas dan rumah sakit, serta
pasangan dan anak-anak mereka. Mahasiswa universitas yang terdaftar dapat memperoleh keanggotaan tanpa biaya. Jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada pengucapan, mohon maaf, untuk kesimpulannya, perkembangan arsitektur di Eropa dan dunia internasional dari akhir abad ke-18, neoklasik dan eklektik, dan selama abad ke-19, modernisme, merupakan suatu pergerakan yang signifikan dalam bidang arsitektur barat. Terdapat 6 jenis arsitektur yang berkembang pada masa ini, yaitu yang pertama, arsitektur Palladian, itu 1714 sampai 1830 Masehi. Yang kedua, arsitektur neoklasik, pertengahan abad 18 Masehi. Ketiga, arsitektur Art Nouveau, 1880 Masehi. Keempat, arsitektur École des Beaux, 1885 sampai 1925 Masehi. Kelima, ada arsitektur Art and Craft Movement akhir abad 19 Masehi. Dan yang terakhir, arsitektur rekayasa abad ke-20 Masehi. Pada setiap arsitektur yang berkembang, terdapat persamaan dari arsitektur Palladian sampai arsitektur Art and Craft Movement, baik dari segi ornamen maupun fasadnya. Berbeda dengan arsitektur rekayasa yang didesain menyesuaikan lingkungan. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pengucapan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.